Ya, halo, saya Handi. Nah, jadi emang saya dokter koi. Dokter koi? Iya kok. Dokter koi apa dokter ikan? Dokter ini kalau ada yang suka nonton di TV, tahun terakhir apa 2 tahun ya? Iya, hampir 2 tahun lah. Sekitar 2 tahun. Dokter ini jadi host salah satu program TV yang dari gua kecil itu udah Mancing Mania! Mantap! Orang-orang ini akan segera liburan juga. Ya, nanti kita kasih tips-tips ya. Oke, siap. Bagaimana supaya ikannya itu tetap sehat. Selama mereka pergi sampai pasca mereka pulang. Oke. Oportunistik itu, jadi bakteri itu sebenarnya ada di air dan ada di badan ikan itu sendiri. Oke. Bahkan saya pernah dapat jurnal itu di ikan yang sehat itu, bahkan kalau dicek jumlah bakteri juga ada Aeromonas nih, kita bilang Aeromonas itu bahkan di ikan yang sehat tuh ada di lendir. Ada sih sebenarnya semua penyakit ikan hampir gejalanya sama. Bakteri, virus, parasit itu gejalanya semua merah-merah. Tulisan Aeromonas itu tulisannya secondary infection, artinya apa? Infeksi sekunder. Oke. Artinya bukan dia penyebab utamanya. Makanya ini yang sering salah kaprah tuh dikit-dikit langsung antibiotik. Bahkan karantina ikan baru pakai antibiotik tuh saya sangat menentang. Gitu. Bagus nih, berarti selama ini kan kalau ada beberapa klien tuh minta sebelum masukin ke kolam saya harus suntik vitamin dulu. Halo Sobat Platinum, balik lagi bareng gua Kiwan. Dan kali ini kita akan bincang bareng bisa Platinum tapi dengan sosok yang spesial sekali. Langsung aja, di sebelah saya ada, silahkan perkenalkan. Ya, halo, saya Handi. Nah, jadi emang saya dokter koi. Dokter koi? Iya kok. Dokter koi apa dokter ikan? Selama koi masih ikan, dokter ikan? Iya, dokter. Oke, dok, hari ini spesial banget nih. Ngobrol sama dokter tentang, kita akan banyak lah berbicara soal mungkin pertama pengalaman dokter seperti apa menangani ikan koi ya terutama ya. Lalu juga soal beberapa penyakit karena ini edisi yang spesial banget setelah apa ya? Setelah hujan panas di beberapa bulan terakhir ini berber ini orang-orang ini akan segera liburan juga. Ya, nanti kita kasih tips-tips ya. Oke, siap. Bagaimana supaya ikannya itu tetap sehat. Selama mereka pergi sampai pasca mereka pulang. Oke, siap. Oke. Gitu Bisa, siap. Ini agak mengganggu nih. Oke. Nah, hari ini bersama dengan Dokter Handi, seperti yang tadi kita sudah sampaikan, apa-apa saja yang akan kita bahas di sini. Tapi sebelum kita akan ngobrol lebih panjang lagi soal ikan, kita ngobrol dulu soal Dokter Handinya dulu. Gue panggil Dok ya? Panggil Handi juga boleh. Santai aja, gua santai. Oke. Nah, Dok. Mungkin sebelumnya kenalan dulu. Maksudnya dokter ini lulusan mana, berapa lama pengalamannya, dan seperti apa sih backgroundnya dokter lah? Oke, kok jadi gua lulusan Fakultas Kedokteran Hewan UGM Jogja. Jadi mulai praktek lulus tuh 2018 Desember dan mulai masuk di koi itu 2019 awal. Oke, udah sekitar 6 tahun ya? Ya, hampir 6 tahun lah. Hampir 6 tahun. Jadi emang dari awal lulus itu langsung masuk ke koi. Nah, jadi ya udah sampai hari ini ya masih berkutat sama koi, masih belajar juga, gitulah. Ya benar. Kalau kita belajar kan memang nggak ada habisnya, Dok. Iya. Nah, nanti kita bicara lebih lanjut tentang koinya. Tapi, Dok, kenapa dari awal itu dokter memilih pertama jadi dokter hewan, terus dari dokter hewan kenapa ikan, dan akhirnya kenapa dari semua ikan koi? Langsung dong. Emang dari kecil banget lah, mungkin dari TK SD emang udah seneng banget sama ikan. Jadi emang dulu dari SD tiap pulang sekolah pun uang jajan tuh emang buat beli ikan cupang, karena uang SD kan anak SD uang jajan berapa sih, di bawah goceng lah gue ya. Ya sanggupnya beli ikan cupang zaman dulu. Gue 1000 sih, Dok. Jadi emang ketahuan umurnya.
Dan emang secinta itu sama, maksudnya ya Iya. sama ikan tuh. Mungkin kita juga ngalamin dulu kalau zaman kecil tuh kita kamar mandi kita masih pakai bak air itu yang Oke. dari Jangan bilang lu pelihara ikan di sana. enggak juga, ikan cupang kan di botol-botol gitu. Jadi emang tiap mandi tuh ya anak kecil nyemplung di bak ikan cupangnya, jadi gua mandi sama ikan cupang. jadi Jadi lu cemplungin banyak ikannya? jadi gue mungkin mandi kali ini gue sama ikan yang ini. Oh, nanti satu-satu. ya nanti sore gue mandi sama ikan yang ini. Nanti gue cemplungin dulu ikannya. Jadi gue masuk. Jadi Lu pernah gak? Lu lagi mandi, lu cemplung di dalam bak, lu masukin ikan, tapi lebih dari satu, jadi berantem depan lu. oh enggak lah. Kalau ikan cupang mungkin karena ada kita di dalam udah nggak kepikiran buat berantem kali, udah stres ada manusia di dalam Tapi bak. ada beberapa Ada ikan. beberapa ikan. Jadi emang dari kecil seneng ikan. Jadi SMP, SMA pun masih seneng ikan. Bahkan awal masuk UGM itu gue minta kado sama bokap gue, orang tua gue tuh gue mintanya akuarium. Jadi emang gue mintanya dibeliin akuarium, gue gak minta beli aneh-aneh. Oh, hadiah karena Iya. kasihan SPMB masuk Asli. UGM. Jadi emang seneng sama ikan lah gitu, seneng banget. Bahkan Iya, sampai iya, hari iya. ini ya. Tapi sebelum ngambil perkuliahan itu, tadi kan dari kecil cupang. Di perjalanannya itu memang ada pelihara ikan juga. Iya, ikan macam-macam lah kok yang dipelihara lah, Pasti macam-macam. ada lohan. Lohan ada sempet, iya benar. Pasti. Iya lohan, Pasti. lohan, ikan koki. Mulai kuliah itulah baru ikan koi. Mulai kuliah baru ikan. Iya, jadi di Jogja di rumah tuh ada kolam koi lah. Ya. Mulai. Artinya dari kecil emang sesayang itu sama ikan. Iya, senang. Walaupun emang di perjalanan juga mungkin banyak teman-teman juga tahu, klien tahu setahun belakangan tuh kurang aktif nanganin pasien gara-gara ikut mancing gitu lah, program mancing. Jadi memang dokter ini kalau ada yang suka nonton di tahun terakhir apa 2 tahun ya? Sampai iya hampir 2 tahun ya, lah. sekitar 2 tahun. Dokter ini jadi host salah satu program TV yang dari gua kecil itu udah ada. Mancing mania, mantap. Mana slogannya? Udah. Jadi itu ya mungkin karena namanya kerja sempat ada jenuh, jadi ada tawaran masuk ke program di TV itu mancing, untuk gue kesempatan buat gue belajar ikan di alamnya. Dan gue pengen pelajarin ikan laut dan ikan di tiap daerah di Indonesia tuh beda-beda. Kadang-kadang gue juga pelajarin, jadinya banyak insight baru, banyak ilmu baru. Ya. Oh kenapa ikan maunya makannya jam segini? Ikan di liar mungkin nggak akan semanja ikan yang di kita pelihara, dan dia di alamnya sebenarnya kebutuhannya seperti apa, makannya seperti apa, cara makannya seperti apa. Jadi banyak hal baru sih. Nah, gue punya pertanyaan tuh soal itu, tapi kita keep dulu. Oke. Nah, balik lagi ya. Oke. Nanti produk gue gak surprise nanti. Iya. Jadi sekali lagi, nanti Oke. beriklan produk di saya tuh. Karena Oke. tetap ada kode etik ya. Iya, Sebagai iya. dokter, tetap masih aktif kan dok ya? Ayo masih dong. Masih ya? Masih sekali. Jadi, Masih. banyak juga customer atau pengguna setia produk-produk Platinum tuh, terutama di dunia koi, yang mereka itu selalu dari dulu tuh dok, udah ngomong Platinum tuh harus kenal sama dokter Andi, dan akhirnya kita punya kesempatan. Oh, iya. Karena ternyata dokter Andi ini terkenal sekali, semua pasien koi-koinya dia itu VVIP-nya kita. Oh iya Pak. Keren-keren gitu, keren-keren. Nah, Iya. dan memang setelah ketemu banyak ilmu yang saya pelajari juga sama dokter Andi. Kemarin juga dokter Andi sempat ketemu juga sama dokter Nang ya. Oh iya dokter Nang dari Thailand. Ya, benar. Nah, nanti kita juga cerita seperti apa. Oke dok. Nah, lalu kenapa yang dipilih ikan koi dok? Aduh. Itu kan jam kuliah katanya. Iya, ikan koi. Jadi waktu pas kuliah tuh saya lihat ada di YouTube, namanya, ini mentor saya, namanya Dr. Richmond Loh. Richmond Loh dari Jadi dari Australia. Memang dia orang Malaysia, cuman udah citizen. Bener kan? Cuman dia Wow. dia Malaysian yang udah citizennya udah Oh. Australia. Memang dia kuliah di Perth. Oke. Nah, itu mentor saya. Jadi dari kuliah saya suka nontonin YouTube dia, dan saya taunya dokter ikan tuh di dunia ini cuman dia. Oh. Jadi dari awal saya tertarik, dan dia emang kebanyakan pasiennya ikan koi. Itu baru lo tahu sejak lo kuliah. Kuliah. Oke. Ini sejak itu juga
jadi banyak belajar dari beliau. Jadi dokter ikan di luar negeri itu sangat welcome kalau kita email, kita tanya-tanya kasus tuh mereka welcome banget. Jadi saya banyak belajar dari beliau dan sempat ketemu juga pas dia ke Indonesia, saya samperin, kita ketemu banyak ngobrol. Jadi banyak belajar juga sih karena emang di Indonesia waktu itu bisa dibilang waktu itu dokter ikan ya belum ada lah. Jadi saya bingung juga belajar dari mana. Akhirnya saya belajar sama dokter. Dan memang dia spesialisasi koi? Dia dokter ikan semua. Cuma memang kebanyakan yang dibikin di vlognya dia, konten dia itu kebanyakan ikan koi. Itulah yang bikin lo kan basicnya dokter hewan kan? Baru mendalaminya di ikan, dokter Ismon dan koi karena dia sering koi. Jadi emang tapi koi itu kalau waktu itu dia tiba-tiba pleko sapu-sapu, sapu-sapu dong. Enggak juga sih, tapi emang koi itu menurut saya beda lah dari ikan lain lah. Iya, nggak tahu kenapa beda lah. Apa? Buat lo pribadi apa sih yang charming dari koi itu? Wah, apa ya? Nggak tahu sih, beda sih kita kasih makan tuh ada efek apa ya? Kita lagi stres lagi apa? Kita ngasih makan ikan koi itu, apalagi ikannya nafsu sehat, nafsu makannya tinggi, jinak, itu tuh lupa masalah lah. Itu nggak tahu, itu koi itu memang ada efeknya gitu ya. Lu pribadi pelihara? Ada pelihara. Ada pelihara dan sekarang kan emang kebetulan saya juga bisa dibilang ya dealer juga kan, saya ada facility di Subang jadi ya. Oke. Sekalian promosi apa namanya? Ya namanya Coin Koi. Coin Koi. Pakai K? C. Coin. Coin ya. Coin Koi. Ya. Apa filosofinya? Filosofinya jadi tahun itu. Coin cuan. Enggak juga. Jadi itu kan dibikin tahun 2021 dan itu lagi zamannya COVID dan lagi zamannya kripto tuh lagi hype. Jadi harapannya orang tuh beli koi itu sebagai investment lah. Jadi filosofinya gitu sih koin koi. Jadi ya. Artinya sudah 3 tahun ya? Iya 3 tahunan. Oke, I see. Gitu. Oke. Nah dok, kita sekarang lebih spesifik kepada yang tadi kita sudah janjikan kepada teman-teman semuanya tentang bagaimana sih penanganan ikan, terutama kalau kita lihat ber ini sampai Desember, kayaknya kondisi cuacanya juga masih panas, hujan panas, hujan gitu. Nah, yang sering lu temui itu penyakit ikan seperti apa atau kondisi ikan yang seperti apa yang sering dikeluhkan ke dokter sih? Jadi gini, jadi di bulan ber ini dan di musim-musim pancaroba itu kebanyakan bukan cuma masalah cuaca kok. Jadi ini masalahnya musim orang belanja ikan juga. Benar. Jadi ya emang kadang-kadang cuaca terutama ya dan ikan baru masuk. Jadi memang lagi ber ini musim belanja ikan koi di Jepang. Sampai Februari nanti. Iya, bahkan sampai April nih. Jadi emang belanja, jadi udah cuacanya jelek terus penghobi itu banyak masukin ikan baru. Jadi emang ber ini banyak masalah biasanya. Ya, masalah di head-on ngalian juga. Jadi ya emang harus ekstra ketat sih karantina dan emang butuh lebih care lah sama kolam, kondisi kolam mungkin lebih. Yang sering lu temuin itu yang biasanya terjadi itu ikan seperti apa? Jadi seringnya emang masalah kalau ikan baru tuh parasit ektoparasit. Jadi bisa kutu, bisa protozoa, bisa cacing. Nah itu kemudian kalau cuaca gini juga kadang-kadang panas hujan, kondisi ikan juga di kolam kita bilang istilahnya agak goyang lah. Goyang tuh biasa kan kalau ikannya biasa kesana kesini, kok ada yang bengong, ada yang parkir. Jadi itu kondisi nggak prima lah. Itu kayak mereka shock pH gitu ya? Banyak faktor, jadi bisa cuaca, bisa suhu, bisa pH. Itu banyak faktor sih kok. Yang pernah gue lihat tuh, langsung di depan mata gue, ikan yang shock kayak gitu karena temperatur dan pH, itu ikannya kenceng tuh. Iya, memang banyak gejalanya. Gitu kan? Tapi ada juga yang bengong. Diem, ada yang loncat. Ya banyak lah gejalanya. I see. Nah itu yang sering terjadi. Iya. Terus kalau misalnya virus atau bakteri itu juga betul virus. Biasanya bakteri itu kalau sering saya bilang itu sebenarnya sifatnya oportunistik. Oportunistik itu jadi bakteri itu sebenarnya ada di air dan ada di badan ikan itu sendiri. Bahkan saya pernah dapat jurnal itu di ikan yang sehat itu bahkan kalau dicek
jumlah bakteri juga ada Aeromonas nih, kita bilang Aeromonas itu bahkan di ikan yang sehat tuh ada di lendirnya. Kalau kita ambil lendirnya bawa ke lab, di ikan yang sehat pun yang nggak ada merah-merahnya pun Aeromonas ada. Cuman kenapa dia disebut opportunistic? Jadi begitu kondisi ikannya lemah, stres, imunnya turun atau ada parasit, nah itu si bakteri ini bisa masuk. Kenapa kalau ada parasit bakteri bisa masuk? Karena parasit, betul. Jadi kalau ada parasit, satu parasit itu makannya ngerogotin kulit ikan, otomatis itu bikin luka. Kedua, dengan adanya parasit ini ikan ini gatel. Kita bisa lihat itu gejalanya biasa ikan suka flashing, itu ikan loncat, itu kenapa ikan tuh gatel sebenarnya. Itu sebenarnya benar nggak kalau dia flashing itu dia badan gatal, dia garuk-garuk. Dia garuk-garuk di air yang masuk. Betul, karena ikan tuh kan nggak punya tangan. Mungkin kalau kita gatal kita bisa garuk, tapi kalau ikan nggak punya tangan, gimana caranya dia garuk-garuk ke objek-objek di kolam tuh yang kasar. Contohnya apa? Kalau paling sering tuh di bottom drain. Ikan tuh paling suka gesek-gesek di bottom drain. Nah, itu karena dia punya ada ujungnya tuh tajam dan kasar dia. Nah, itu enak banget tuh si ikan. Gitu. Jadi dan luka itu yang bikin si bakteri masuk. Nah, ini yang sering salah kaprah penghobi itu merah-merah itu selalu Aeromonas. Padahal sebenarnya nggak selalu. Bahkan Aeromonas tuh kalau buat saya itu nggak menakutkan. Iya, karena emang dia selalu ada. Pasti ada ya. Iya. Pasti sudah menempel. Betul. Artinya benar-benar kayak selama ini kalau saya suka menganalogikan pertumbuhan ikan itu seperti pertumbuhan manusia. Artinya kondisi kesehatan ikan juga mirip ya sama manusia. Kalau kita itu dicek pasti selalu ada virus atau bakteri yang menempel. Iya benar. Dan ketika menyerang kita itu pasti bisa kita drop. Iya benar. Maksudnya ya kita ini bahkan maksudnya kalau kita dicek kan sering kan kalau iklan sabun cuci tangan gitu-gitu, oh di tangan manusia ada jutaan bakteri, E. coli, salmonella, ya gitu. Emang bahkan di ikan juga sama. Ya, cuma kalau kita sehat ya nggak ada masalah. Nah, bahkan manusia aja kalau kita garuk-garuk terus yang korengan gitu. Betul. Justru buat manusia juga itu cukup bahaya. Itu sering saya punya pengalaman dengan dokter lah. Lu pernah korengan kok? Korengan pernah? Pernah lah. Cuman maksudnya pernah dapat banyak ilmu dari dokter-dokter manusia gitu kan, yang ngomong kalau luka-luka itu sebenarnya harus ditutup. Bukan cuma soal estetika korengannya, supaya nggak digaruk. Ada bakteri yang infeksi yang masuk. Betul. Bahkan kadang itu yang bikin apa ya? Kalau buat manusia tuh terkadang banyak penyakit kronis itu dimulai dari luka-luka kayak gitu. Ya betul. Ya. Betul. I see. Oke. Nah, itu yang dokter sering temukan. Terutama di ikan koi ya, gitu. Oke. Kalau ada kondisi yang tadi dokter bilang, anggap ikannya kena Aeromonas. Ternyata dia punya luka juga. Selain bintik-bintik merah itu segala macam. Bintik-bintik merah itu karena luka atau memang dia muncul bintik-bintik? Aduh, ini bintik merah juga. Gini, makanya saya suka ada orang konsultasi lewat WA nih. Saya selalu usahain dia foto atau video karena bintik merah itu banyak banget modelnya. Ada bintik merah itu ternyata daging tumbuh. Ada bintik merah itu ternyata luka. Ada bintik merah itu ternyata sebenarnya reaksi alergi. Ada bintik merah ternyata warna bocor. Jadi bintik merah tuh banyak banget kok. Ya. Ada bilang juga insangnya putih dok. Insang putih itu banyak macam. Ada yang insang sebenarnya bukan putih tapi pucat. Nah, ada juga insang putih memang karena busuk. Ada insang putih sebenarnya nggak putih cuma karena ownernya Parno dibilang putih. Sebenarnya gini, insang tuh kalau kita cek secara mikroskopik dia tuh insang tuh bentuknya kan gimana ya, kayak rumbai-rumbai. Jadi ininya ada tulang rawan, baru ada rumbai-rumbai gitu. Makanya ini kadang-kadang kelihatan di ininya putih. Sebenarnya itu jadi putihnya tuh gimana? Ya orang bilangnya putih-putih, cuman harus difotoin baru saya bisa. Oh ya ini oh ini gini. Cuman kan ini kondisinya satu orang yang kenal dokter, kedua nggak mungkin dokter itu menjawab ratusan orang gitu. Mungkin boleh dikasih gambaran umum. Kita mulai dari yang tadi bintik merah gitu.
Yang secara umum aja dok, yang disebut bintik-bintik merah yang mengarahnya ke Aeromonas, seperti apa? Yang cuman apa ya istilahnya? Artinya repeci dengan Aeromonas itu juga beda ya? Enggak ada sih, sebenarnya semua penyakit ikan hampir gejalanya sama. Bakteri, virus, parasit itu gejalanya semua merah-merah. Jadi kalau bilang merah-merah ini Aeromonas, merah-merah ini virus, itu saya nggak bisa. Jadi tetap harus dilakukan namanya pemeriksaan. Jadi kita kalau udah pemeriksaan ini kita bisa eliminasi, maksudnya oh bukan ini, nggak ketemu penyebab ini. Oh ternyata ini itu harus melalui pemeriksaan. Jadi nggak bisa serta merta kayak lu misalkan nih kok batuk, pilek, diare itu aja penyebabnya itu banyak banget diare. Benar, yang lu kayak minum obat general aja. Keracunan makanan bisa, lalu karena infeksi bakteri bisa, ya banyak gitu ya. Banyak faktor lah ya. Batuk pilek juga banyak faktor. Jadi kita, aduh sorry nih. Waduh, ada panggilan dinas. sorry. Nah, oke dok. Jadi kalau kita yang nggak punya akses ke dokter, ya aku nggak tahu ya setelah ini dokter Andi akan dihubungi berapa orang. Karena nanti kita akan catat mau nomor atau apa, bisa nyari dokter ya. IG aja IG ya. IG di koi.vet.indo. koi.vet.indo. Nah itu bisa cari dokter Andi di sana. Nah cuman dok gini, saya simpelkan deh pertanyaannya. Kalau dia sudah melihat yang merah-merah itu terjadi di ikannya dia, apa yang harus dia lakukan? Anggap ini orang yang nggak punya akses ke dokter. Oke, paling nggak mungkin kalau dibalikin aja, kalau saya selalu tanya historinya gitu. Pertama kan saya tanya keluhannya apa. Oh ikan merah-merah. Kemudian saya selalu tanya 1 bulan belakangan ada masukin ikan baru gak? Oke. Karena ada ikan baru. Oke, ada ikan baru. Kemudian saya tanya, ikan ada flashing atau lompat gak? Nah, oke, kalau misalkan dia bilang iya, 1 bulan terakhir ada ikan baru, kedua ada flashing lompat, iya. Itu saya udah bisa ngarah 50% itu hampir pasti parasit. Ya. Jadi yang harus diobatin bakterinya dulu apa parasitnya dulu? Parasitnya dulu. Ya, jadi pengobat, karena saya bilang tadi ya, sering mungkin kalau teman-teman atau Pokiwan lagi baca tentang infeksi Aeromonas di jurnal, di internet, di mana-mana akan banyak muncul kata-kata Aeromonas itu secondary infection. Oke. Mungkin nanti habis ini lu coba aja search ya. Tulisan Aeromonas itu tulisannya secondary infection, artinya apa? Infeksi sekunder. Oke. Artinya bukan dia penyebab utamanya. Kayak tadi yang gue bilang opportunistic. Ya. Jadi kita harus obatin itu yang utamanya dulu. Oke. Percuma, misalkan dia ternyata penyebabnya parasit nih. Dia nih merah-merah. Kita sembuhin Aeromonas. Kita obatin bakterinya. Kalau parasitnya masih ada, ya ntar nggak berapa lama muncul lagi, kambuh lagi, gitu. Cuma ya. Akhirnya malah jadi penggunaan antibiotik yang over dan akhirnya jadi resistensi. Itu bahaya. Makanya ini yang sering salah kaprah tuh dikit-dikit langsung antibiotik. Bahkan karantina ikan baru pakai antibiotik tuh saya sangat menentang. Sebenarnya balik lagi ini persis kayak orang sih. Ya memang iya. Persis banget dok. Memang iya. Sekali lagi pengalaman saya dengan dokter di masa lalu gitu. Itu paling pertanyaannya selalu ada 2 ketika misalnya kondisi saya lagi drop ya. Dia akan nanya, lu mau cepat apa mau lambat? Kalau lambat lebih bagus katanya. Memang ada prosesnya gitu. Kalau mau cepat langsung dirasain antibiotik. Gitu. Oke. Yang normal-normal aja aku bilang. Kalau normal-normal ya udah. Batuk, pilek, ini segala macam ya lu redain aja nih udah gitu. Iya. Supaya dia bilang kalau lu langsung hajar antibiotik, takut ya once ini gejalanya lebih berat ke depannya, kasih antibiotik yang sama itu udah resisten. Iya betul. Dan kalaupun memang di beberapa case tertentu memang harus pakai antibiotik, saya selalu saranin pakai antibiotik yang dosisnya rendah. Bukan dosis rendah. Kalau dosis itu nggak ada dosis rendah, dosis tinggi. Oke, dosis kan orang yang ngasih ya? Dosis itu harus selalu tepat. Nggak ada dosisnya dosis itu harus tepat.
Nggak ada dosisnya, saya dikit aja deh. Oh ini saya banyakin nih karena parah saya banyakin, itu nggak ada. Nggak boleh ya kayak gitu. Dosis itu harus sesuai. Jadi, wah kayaknya nggak parah nih, dosisnya dikit aja. Wah ini udah parah banget dosisnya, itu nggak ada. Jadi dosis itu harus tepat. Itu satu. Yang kedua tuh, saya selalu pakai antibiotik yang ibaratnya yang udah banyak dipakai. Yang lebih general. Kemudian kalau memang nggak ada progres atau case-nya yang udah berat, saya langsung pakai antibiotiknya yang lebih tinggi. Nah, pertama kan artinya kita harus cek historis dulu. Betul. Historis, kalau ada ikan baru, kemungkinan penyebabnya adalah parasit bawaan dari ikan baru. Betul. Kedua adalah lihat dia flashing apa enggak. Betul. Dan dulu kalau ngobrol sama dokter dia bilang lo harus cek kondisi ikan-ikan yang lain juga. Betul. Kalau punya gejala-gejala yang sama, betul. Ya udah, otomatis pasti antara 3 itu parasit, bakteri, virus itu. Udah pasti itu terjadi. Kalau cuman dia sendiri, iya betul. Nah, itu baru lu karantina ikannya, lu cek dengan detail apa yang terjadi sama ikannya. Betul. Kurang lebih kayak gitu betul. ya? Betul. Gila, gue udah bisa nih jadi dokter. Bisa Bang. Oke, nah kita anggap semua gejala kalau kita runut ya yang tadi. Nah, karena parasit kita sembuhin dulu dengan parasit. Betul. Oke. Nah, biasa yang punya produk harus ngomongin produk. Oke. Biasanya kalau di kita itu kita sekarang punya line up itu dari yang JPD, ada juga Seajet Aquaculture, dan juga beberapa brand-brand obat-obatan yang lain yang ada di PT Platinum di sana. Oke. Nah, kalau di Seajet itu kita punya yang namanya itu Parasite sama Kill. Nah, Parasite itu dia ada di sini. Dikunci ya. Parasite, terutama buat koi. Ini yang buat koi ini namanya Parasite. Nah, dia itu nih dokter bisa baca. Dia memang digunakan untuk membunuh parasit, cacing-cacing yang saya juga nggak pernah lihat ya kondisi seperti apa. Tapi ini hanya dikhususkan untuk ikan koi. Ikan koi. Gitu. Dan terutama untuk karantina ikan-ikan yang baru atau yang kondisinya disebabkan oleh si parasit yang itu yang disampaikan oleh dokter Nam tadi. Tapi kalau kalian punya ikan di luar daripada ikan koi, gitu ya, itu bisa direkomendasikan ada yang namanya Kill. Aduh. Ini ada Kill namanya. Kill, gitu. Yang satu liquid, yang satu powder. Oke. Nah, kalau Kill ini bisa ke semua, tapi memang untuk yang koi lebih disarankan langsung yang pakai ini. Gitu. Ini kan kemarin sempat dikasih sama dokter Neng kan saya kan, dan ya buat orang koi memang ini kayaknya cocok nih. Karena ini kenceng ini nih. Dosisnya aja cuma 1 mili per ton. 1 mili per ton ya? Ini 1 mili per ton. Jadi emang ini, dan ini kayaknya satu untuk semua nih obat nih, untuk kutu bisa, untuk cacing bisa, untuk protozoa bisa. Nah, Oh iya nih, ini cukup kenceng nih, dan dosisnya kecil banget loh. Ini dia berapa mili? 100 mili ya? Karena memang disampaikan juga oleh dokter Nan, kalau memang terutama obat-obatan dia atau treatment dia untuk si parasit ini harus sebisa mungkin sesuai dosis dia dan jangan lebih. Karena dia mengakui bahwa ini obat yang cukup keras. Gitu. Kalau lebih kondisi kandung sendiri lah. Tetapi karena dia basicnya juga dokter ikan ya. Dokter Andi juga udah ngobrol ya sama dia. Jadi secara kredibilitasnya dia ya dokter nggak perlu kita ragukan lagi. Ragukan lagi. Dia juga pecinta ikan. Dokter Neng ya. Dia luar biasa, dia sayang sama ikan. Dan ini jujur aja kalau lihat produknya emang yang dibutuhin. Maksudnya ya kebanyakan produknya tepat sasaran lah. Ya, benar. Dan yang kalau dari JPD, mana dari JPD? Nah, ini. Kalau dari JPD itu kita punya Aguten ya. Aguten. Iya. Aguten itu ini ya. Ini ya dok ya. Iya. Kalau dari yang lu lihat dia cocok ya untuk. Jadi dia memang untuk bunuh satu macam parasit aja. Dia untuk bunuh protozoa ini. Oh, oke. Nah. Aguten ya. Oke. Dan kalau
yang umum biasanya orang itu pakai di kita itu ketika ikan-ikan baru mau ikan jenis apapun itu kalau ganas hotel orang nyari ke dimilinnya itu juga untuk satu macam parasit itu kutu. Jadi memang gini kok, memang ada beberapa obat di market. Jadi ada satu kayak gini nih, kalau saya bilang obat satu untuk semua lah. Satu macam bisa untuk semua parasit. Tapi ada juga model obat yang dia lebih spesifik. Oh, obat ini untuk parasit ini, obat ini untuk parasit B, nah, itu. Dan kalau saya pribadi memang lebih prefer pakai obat yang spesifik. Oh, jadi kita cek, oh hasilnya ketemu parasitnya apa, obatnya ini. Jadi gitu. Karena jadi, memang dokter kan semuanya pasti penanganannya dengan pemeriksaan. Betul. Tapi kalau buat orang penghobi, ya mungkin lebih memudahkan dia pakai yang satu untuk semua ya. Satu untuk semua ya. Ya. Dan ingat dosis ya. Dosis kalau kata dokter Andi kan dosis itu gak ada yang kebanyakan, gak ada yang kedikitan, adalah dosis yang tepat. Nah, dosis yang tepat kalau dari dokter memang adalah dosis yang memang dia sudah tulisin. Ini 1 mili per ton, dan ini emang mungkin teman-teman nanti yang mau cobain, coba dicium aja obatnya. Ini keras obatnya, jadi ya memang harus sesuai aja, sesuai dosis. Oke. Nah, dari semua line up kita, dokter sering pakainya yang apa, Dok? Kalau kondisi-kondisi yang seperti tadi? Otomatis ya dimilin masoten udah sering pakai lah. Dimilin masoten sering pakai, kemudian PR ini juga udah pernah cobain sih untuk karantina ikan baru, dan ya efektif sih memang. Oke lah. Oke, siap. Nah, setelah kita bunuh parasitnya yang tadi, baru kita obatin si bakterinya. Betul, dan kebanyakan gini sebenarnya kalau penyebab utamanya udah hilang, biasanya akan recover dengan sendirinya tanpa kita pakai antibiotik. Oke. Saya pribadi sangat jarang pakai antibiotik. Oke. Ya. Tuh, dengar dokter ikan aja jarang pakai antibiotik. Iya, saya jarang-jarang. Kecuali memang kasus-kasus yang lukanya udah dalam, memang perlu di cover antibiotik atau habis operasi, atau kita lakukan treatment yang menyebabkan kelukaan. Nah, untuk mencegah ada infeksi ya saya otomatis pakai antibiotik. Tapi untuk penanganan massal gitu jarang sih saya pakai. Jarang ya? Kecuali yang memang spesifik tidak bisa sembuh dan hasil pemeriksaan lu butuh. Iya, betul. Oke, Dok. Nah, sebelum, artinya kalau secara umum mereka harus gunakan ini dulu. Maksudnya line up treatment yang untuk si parasit sama ya cacing lah, kutu lah dan sebagainya, itu dulu kita bersihkan. Itu berapa lama, Dok, waktunya? Karantina ikan baru tuh idealnya 2-4 minggu. Nah, itu benar tuh. Itu juga sering tuh disampaikan tuh sama dokter. Iya, bahkan sebenarnya kalau kita ikutin barat, kebanyakan literatur di barat tuh dia insist untuk 1 bulan, untuk 4 minggu. Ya. Karena beberapa penyakit itu munculnya itu setelah 1 bulan. Gitu. Jadi kadang-kadang kita lihat ikan sehat, tapi ternyata sebenarnya penyakitnya aja belum muncul. Nah, jadi memang better 1 bulan. Cuman di Indonesia kebanyakan 2 minggu aja owner tuh udah nggak tahan. 3 hari, Dok. Iya, makanya. 3 hari, Dok. Jadi emang kadang-kadang saya udah 2-4 minggu, yang penting udah dilakukan SOP-nya, jadi udah dibersihkan dari parasit. Ya, gitu-gitu. Kecuali lu datangin misalnya 5-10 ekor ikan dari farm yang sama gitu ya. Terus kolamnya baru, semuanya baru, nggak ada isinya. Oh iya, benar mereka lah. Pertama ya sekalian aja Iya, masukin betul. karantina langsung di kolam gitu Betul. ya. Nah, sepanjang karantina itu boleh nggak dikasih makan? Aduh, tergantung lagi ya kondisi ikan gimana ya. Ya. Jadi gini, kalau misalkan ikan yang lagi kita treatment, saya nggak kasih makan sih kalau lagi di treatment. Tapi makanya balik lagi tergantung karantina ini tujuannya apa gitu. Oke, kalau yang tadi buat ya, kalau buat misalkan nyembuhin, kalau misalkan nih setelah selesai treatment tapi masih ada luka-luka dikit, mungkin sambil nunggu ikannya benar-benar sembuh mau kasih makan, asal karantina aja ada filter nggak apa-apa kasih makan. Setelah selesai treatment obat-obatan. Kalau saya menghindari kalau ada obat masuk
itu sebaiknya jangan dikasih makan. Kenapa tuh? Apa ya? Satu nih, ada obat di air itu biasanya ikan juga kurang nyaman. Udah otomatis air tuh berubah, ada bau, ada apa. Pokoknya kita pakai obat-obat yang agak keras ya. Untuk bunuh parasit biasanya obatnya tuh lebih keras. Itu biasanya kita kasih makan tuh ikan juga nggak terlalu mau makan. Akhirnya kita cuma ngotorin air. Gitu. Jadi kalau saya sih sebaiknya enggak deh. Tadi dibilang kan disarankan 2 minggu sampai 4 minggu. Ikan aman tuh? Nggak apa-apa lah. Ikan nggak makan. Saya pernah ketemu bahkan rekornya tuh ikan nggak makan 3 bulan. Iya. Ikan jadi jadi lele, ikan koi dia. Cuman rata-rata 2 bulan pun nggak makan, ikan itu akan tetap hidup. Kalau ikan besar ya. Kalau ikan kecil-kecil mungkin 1 bulan masih akan tetap hidup. Oke, jadi meskipun dia ikannya masih tosai, artinya 1 bulan, 2 minggu juga aman ya kalau dia karantina tanpa makan. Ya, dan sebenarnya gini kok, maksudnya kalau memang mau karantina selama 1 bulan, biasanya treatment ini pun akan maksimalnya selesai di 2 minggu, 10 sampai 14 hari, biasanya udah selesai. Jadi kalaupun mau dilanjutin karantina dulu, 2 minggu ini sebenarnya feeding aja. Bahkan sebenarnya biasanya SOP saya setelah selesai treatment, sebelum masuk kolam, H-1 masuk kolam, Makan dulu. tes kasih makan. Ada nafsu makan nggak? Oh, ada nafsu makan berarti memang ikannya sehat. Asal udah selesai treatment, jadi udah nggak ada obat-obat. Ciri-ciri ikan sehat juga. Betul. Dan bahkan gini biasanya makan, ya? ikan baru yang masuk ke kolam juga, ciri-cirinya dia udah nyaman itu kita bisa lihat. Dia udah mulai ngemut-ngemut lumut di kolam, dinding-dinding apa lantai-lantai dia kemut-kemut, artinya dia udah ada nafsu makan, artinya tuh dia udah nyaman. Kalau dia belum nyaman, dia pasti cuma bengong, loncat sana, loncat sini ya gitu. Ya, menambahkan apa yang tadi dokter Adi sampaikan, memang rata-rata treatment dengan menggunakan produk-produk ini dok, itu memang cuma disarankan 3, ini kan kayak parasit nih ya, dia ditulisnya dibuat 3 hari sekali, selama 5-6 kali, artinya memang sekitar 15 hari, 18 hari, gitu, 2 minggu ya penggunaannya. Oke. Nah, kalian bisa dapatin informasi-informasi lengkap ini soal penggunaan produknya, soal bagaimana penanganan atau apa-apa saja yang bisa ditangani oleh produk-produk ini di websitenya PT Platinum Adi Sentosa di www.ptplatinumadsentosa.com. Nah, di sana itu lengkap semua produk-produk yang diimpor dan didistribusikan oleh PT Platinum Adi Sentosa ada di sana. Nah, itu soal si karantina menggunakan obat-obatan untuk parasit ya dok. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau ikannya juga masih bermasalah, parasitnya sudah beres, tapi merah-merahnya itu masih ada tuh, kita lanjutin kondisi yang tadi. Atau anggaplah ikannya belum terlalu semangat lagi, yang tadi. Secara umum apa yang harus dilakukan? Gini, jadi ada langsung kasih antibiotik lagi? Oh, enggak sih. Beberapa case jadi ikannya memang ada parasitnya, saya cek. Kemudian kita obatin, parasitnya udah hilang, ikannya kadang-kadang masih ada merah-merah sama masih ada flashing. Dan itu kalau menurut saya masih normal. Namun yang harus dipastiin lagi, setelah treatment biasanya saya harus cek lagi. Saya cek apakah dia udah benar-benar bersih atau masih ada belum bersih. Jadi kalau misalkan pun setelah dicek, setelah pengobatan dan setelah dicek bersih tapi dia masih flashing, itu normal karena gini biasanya. Jadi bekas-bekas lukanya itu masih menimbulkan gatal. Jadi kalau setelah itu masih ada flashing, masih ada merah-merah, cuman kasih garam aja. Kalau saya, jadi cuman kasih garam dan balik lagi sih sebenarnya merah-merahnya dan lukanya separah apa. Kalau cuman merah-merah yang ngurat-ngurat gitu, itu sebenarnya buat saya no problem lah. Kita kasih garam aja. Biasanya itu udah ngurangin rasa gatalnya si ikan, jadi ikannya lebih nyaman. Tapi kalau emang lukanya tuh masih borok gitu-gitu, ya kita mau ngomong kita main antibiotik atau lukanya emang harus dibersihin. Oke. Oke, nah secara umum antibiotik yang seperti apa? Oke, kalau cuma luka-luka, case yang cuma luka-luka di badan, di kulit gitu, biasanya saya cuma saranin pakai OTC. Oh, OTC. Jadi karena OTC ini dari PT Platinum ya antibiotik yang broad spektrumnya luas dan umum dipakai. Ibaratnya dia level 1 lah. Oh, oke. Jadi silakan pakai OTC. Oke,
Oke, ini jatuhnya yang dia secara general dia antibiotik yang general gitu. Iya, benar. Oke. Gitu. Itu biasa yang dokter gunakan. Nah, ada yang juga misalnya salah satunya itu suka pakai kalau di BPD yang cukup laku itu di oxolinic. Nah, tuh. Nah, itu seperti apa tuh penggunaannya? Jadi sebenarnya gini, 1 tahun belakangan emang Oxo ini lagi naik daun ya kok ya, bener ya? Benar, karena memang Dan cukup ampuh. benar, kemarin ada yang dari Majestic tuh mulai sleeping disease tuh, dia kasih itu tuh. Itu cukup ampuh karena apa? Sebenarnya satu, harga dia lumayan tinggi. Ya. Jadi masih nggak pemakaiannya nggak sepasar lah, maksudnya Ya. nggak kayak obat pasar gitu lah. Makanya dia masih ampuh, belum ada resistensi. Oke. Kedua, memang menurut saya itu antibiotik yang cukup keras, gitu, oxolinic acid. Jadi sebaiknya kalau memang pakai antibiotik yang oxolinic acid itu harus sampai tuntas. Namanya penggunaan antibiotik itu nggak ada yang 1 kali. Oke. Nah, jadi memang antibiotik itu harus, kalau udah pakai sekali kita harus lanjutin terus. Itu seperti apa tuh dong maksudnya? Sampai tuntas tuh? Ya, lu minum antibiotik nggak mungkin 1 kali kan kok. Benar. Nah, tergantung pemakaian nih, oxolinic acid di punya JPD minimal berapa kali pemakaian. Biasanya sih antibiotik, Oke. biasanya sih ada yang Paham. minimal 3 kali pengulangan sampai 7 kali pengulangan, itu beda-beda tergantung antibiotiknya kan. Oke. Cuman antibiotik nggak akan ada yang 1 kali. Oke. Nah, kalau dari JPD itu memang kalau untuk oxolinic acid dia ada 2 jenis dok. Maksudnya yang langsung oxolinic acid ya saja, ataupun yang sudah untuk modelan kan parah gitu. Nah, perbedaan harga juga lumayan tuh dari sana. Cuman yang oxolinic acid memang lebih disarankan kalau kita gunakannya ke pakan, masuk jadi dicampurkan ke pakan supaya dia oral masuk ke dalam. Oke. Gitu. Nah, kalau memang kan parah dia yang lebih ke air. Tapi memang penggunaannya banyak yang oxolinic acid ini langsung dituang tuh ke air. Itu ada beda gak sih efeknya? Sebenarnya kalau isinya sama oxolinic acid sih nggak ada masalah ya, dan sebenarnya kalau ikan sakit ya memang ini kesulitannya sih, memang banyak juga literatur yang nyuruh ngasih makan obat itu per oral. Cuma tanya di ikan, satu, ikan sakit itu nafsu makannya biasanya kurang. Kedua, apalagi ikannya lagi di karantina. Ketiga, biasanya gini, kalau kita masukin obat ke pakan bisa ngatur ikan berapa banyak butir ikan ini, jadi dosisnya itu nggak ketaker. Oke. Bisa jadi yang kecil ini, yang sekecil 15 cm makan nelen obat ini banyak, padahal ikan yang 50 cm butuh dosis yang lebih banyak, tapi dia cuma makannya dikit. Jadi itu permasalahan kalau kita ngasih makan obat secara oral. Oke. Tapi kalau di air? Kalau di air itu kan otomatis semua airnya itu akan terserap lewat mana? Lewat insang. Oh. Pertanyaan gua, ikan minum nggak sih? Ikan nggak minum, cuman terjadi proses apa yang namanya? Penyerapan air. Iya, penyerapan air. Lewat insangnya. Iya betul, karena itu makanya. Kalau dari depan itu masuk nggak? Enggak sih, dia ada gini, sebenarnya kan mulut ikan tembus ke sini nih. Mungkin akan ada yang sebagian masuk. Iya, ini itu tembus. Iya. Karena gini dok, nih kan gue memang tidak expert di ikan. Cuman kita punya akuarium lah di sini. Bisa. Itu akuarium pasti seminggu sekali harus kita tambahin air itu dok. Oh, bukan gara-gara minum lah itu. Hah? Terjadi penguapan itu. Apa mau apa? Iya. Bukan diminum. Bukan lah. Bukan lah. Penguapan itu, penguapan. Apalagi namanya kalau misalkan kolam atau akuarium yang banyak Sinar ya. satu sinar, kedua panas. Banyak gemericik. Oh, Mungkin dia lu pakai ya, sisternya ya. talang atau outputnya berupa waterfall, itu akan lebih Keluar juga, ya, terjadi ya. penguapannya lebih tinggi. Apalagi namanya baki, yang pakai baki itu pasti penguapannya tinggi. Dia kan ngelepas panas, makanya kenapa pakai baki shower, pakai cooling tower, airnya bisa suhunya bisa lebih dingin. Makanya di beberapa kolam itu selalu dripping ya. Iya betul, dripping itu banyak. Supaya airnya itu tetap Tapi ada fungsi lain sih selain itu, Bu. ngalir juga. Iya, ngalir, ada air baru. Iya. Paham. Oke. Nah,
yang sering dokter pakai tuh yang broad ya, yang tadi ya. Yang OTC, lalu di sini ada oxolinic acid. Bisa aku sarankan pakai oxolinic acid, ada Kantara juga. Lalu ada yang paling baru tuh di Green F Clear nih. Ya, Green F Clear. Cuman sebenarnya ini kalau menurut saya jatuhnya bukan ke antibiotik, tapi ini lebih ke antiseptik. Oh, antiseptik. Antiseptik atau desinfektan lah. Dia fungsinya untuk mensterilkan air. Oh, oke. Jadi, nah kalau kondisi yang maksudnya modelan seperti ini penggunaannya yang cocok digunakan seperti apa? Jadi kalau saya misalkan ikan nih besok misalkan ada ikan baru mau H-1 kan kita udah siapin fatnya gitu. Biasa saya gunain buat ya sterilin airnya. Oh. Jadi sebelum ikannya besoknya masuk, hari ini saya udah masukin obat ini. Okay. Jadi dia membunuh semua patogen lah di air. Oh, I see. Ya kalau lihat baca ini soalnya kan sini ada. Ya, Green F Clear belum ada di katalog sini, tapi di website kita Nah, Green F Clear isinya kalau nggak salah ada klorinnya. Ya. I see. Oke, nah itu kan dari JPD, tadi juga ada OTC yang kita punya, juga kita punya Parazan juga, itu mirip sama Kantara tadi dok. Isinya ada oxolinic acidnya juga, ada model liquid, ada model powder, lalu juga ada Acri. Oke, akriflavin itu bukan antibiotik juga. Oke. Akriflavin, ya akriflavin itu ya antiseptik. Gitu juga ya. Dan ini biasa sering saya gunain buat kasus. Oh, akriflavin juga sering dipakai. Iya, akriflavin sering. Jadi kalau kasus luka daripada saya pakai antibiotik, biasanya saya lebih suka pakai akriflavin. Jadi kalau ada luka-luka gitu dia lebih cepat kering. Oh, jadi bikin korengan Cepat kering. lebih kering gitu. Ya. Oke, I see. Itu akriflavin. Itu baru tahu saya. Iya. Ya, memang di sini juga secara produk nulis disebutnya bukan antibiotik, antiseptik ya. Antiseptik. Ditulisnya antiseptik. Oh, iya antiseptik. Iya benar memang. kan? Ya, ini saya loh yang nulis. Oh. Ya, tapi kan kita riset dan maksudnya sesuai Iya. dengan produk nulis dari Iya. gitu. Oke, nah lalu kalau dari Sijan dok, kita itu punya Ada apa? nah, dokter ini meskipun dokter koi kan basicnya dokter ikan kan, tetap masih familiar dong dengan ikan-ikan secara umum ya dok. Nah, jadi di sini ada 4 dok line up dari Sijan dan memang kalau dari dokter Neng itu dia spesifik ke beberapa jenis ikan gitu. Nah, yang pertama itu dia punya kalau di koi kita karena masih ngomongin koi itu lebih cocoknya pakai backstop. Oke. Backstop. Nah, ini Fokoi, jadi dia mungkin ini juga mirip-mirip penggunaannya kayak OTC gitu. Kalau kita lihat dia broad juga sih dong. Iya. Nah, ini dari produk knowledge-nya dokter bisa baca dia untuk ngobatinnya. Dan ini untuk koi, backstop, lalu untuk predatoran, arwana dan sebagainya itu aquaback. Kemarin itu di kontes ACI yang terakhir tuh kita ketemu sama salah satu juaranya itu dari Thailand dan memang dia udah pakai aquaback ini banyak sekali katanya. Terutama ketika ikan-ikannya itu scale drop scale ya, istilahnya arwana atau apa itu dia pakai nih banyak nih aquaback gitu. Nah, ini penggunaannya ini juga lebih disarankan untuk arwana dan predatoran gitu. Nah, tetapi kalau memang yang lebih ringan lagi, kalau menurut dokter Neng dan lebih familiar lah, maksudnya lebih apa ya bahasanya lebih mudah digunakan untuk semua jenis ikan itu di bakta. Di bakta ini bakta yang liquid. Nah, ini di discuss tuh banyak dipakai, lalu di koki juga lumayan gitu. Tetapi kalau misalnya lu udah abses, tumor dan perawatan mungkin kan itu tetap harus dioperasi atau segala macam ya dok ya. Nah itu bisa untuk bantu penyembuhan bakterinya. Oh ini paling tinggi nih. Paling tinggi. Paling tinggi. Oke. Jadi dia kasih spesifik yang benar-benar spesifik nih si dokter ikan. Oh, dokter Neng ya? Ya dari dokter Neng. Iya ini paling ekstrim ya. Benar, makanya dikasih namanya ekstrim bakter ekstrim. Dan kabar baik ya buat kalian pecinta backstop, aquaback dan juga bakta, ini sudah ada kemasan 1 liter ya. Oh gitu ya?
Ya, kan soalnya selama ini yang pakai ini Orang akuarium akuarium, tapi mereka pun ngeluh dong. kurang. Kemasannya kecil gitu. Ini berapa mili? 200? 100, Oh 100 mili. mili gitu. Nah sekarang sudah ada 1 liter ya dan lebih ekonomis lah jatuhnya. Iya. Gitu. Gak cuma ini, juga yang kemasan 1 liter untuk refresh juga kita sekarang ada yang 1 liter. Refresh ini dok, ini bukan treatment tapi ini suplemen lah, water treatment lah. Jadi kalau ikan stres, gak nafsu makan atau habis pengobatan gitu, dan bahkan bisa dicampur ketika sedang pengobatan supaya ikannya gak stres. Oh untuk packaging. Bisa buat packaging atau ketika karantina ikan yang tadi kan kita ini segala macam. Kadang ikan stres kan, lendirnya juga lepas kalau menurut dokter ya. Ketika lo kasih obat-obatan, nah si refresh ini bisa buat ikan itu lebih mood lah. Iya. Nah, jadi ketika lu lihat ikan lu habis, kalau tadi kata siapa dokter Andi, kalau habis kita karantina kita kasih ini semua, dia nafsu makannya belum bagus, nah Oh ya boleh juga, benar. kayak dia lebih up, semangat, Iya, lebih karena seger. ini multivitamin dok. Oke. Jadi mungkin mindsetnya kalau kayak orang kita ya, orang manusia gitu, kan sering juga tuh. Betul. Dikasih obat juga dikasih vitamin. Gitu. Bagus nih, berarti selama ini kan kalau ada beberapa klien tuh minta sebelum masukin ke kolam, saya harus suntik vitamin dulu ikannya. Ikan juga suntik vitamin dok. Iyalah. Ada yang gitu. Jadi kalau udah ada ini, jadi kan nggak perlu pakai suntik. Iya, jadi iya. ya owner bisa lakuin sendiri. Bahkan ini sambil pengobatannya juga boleh sambil dikasih gitu. Jadi kayak di rumah sakit sambil infus lah. Bener nggak? Infus kan isinya vitamin-vitamin. Iya gitu, benar. Nah kalau di rumah sakit tuh kayak gitu, itu bisa. Nah sekarang ini juga ada 1 liter ya dok. Oh gila. Karena memang permintaan dari teman-teman semuanya kekecilan nih gitu. Nah, Bagus nih. dan yang terbaru itu untuk arwana itu yang untuk mengembalikan lendirnya ketika tanning itu dok kan ada yang namanya arwana dari sejarah produk itu namanya Skullcare, itu juga sudah ada yang 1 liter produk baru tapi cukup banyak dicari dan kita juga sudah keluarkan yang 1 liter gitu dok. Nah kita kalau ngomongin line up treatment obat-obatan lengkap lah dok. Iya ini lengkap. Lengkap juga ya. Ini udah lengkap. Nah, terus yang terakhir tuh kemarin tuh aku sempat ngirim ke dokter tadi bulan lalu tuh ada arwana yang shock gitu. Nungging itu ya. Nungging, terus tiba-tiba gini shock lah intinya, stres gitu. Nah, si dokter Neng juga dia keluarin ada yang namanya Aqua Hedge. Gitu. Ini dokter Andi juga baru tahu nih. Aqua Hedge ini dia untuk ngobatin shocknya ikan arwana terutama yang dia bisa nungging atau dia bloating gitu dok. Si arwana sambil di treatment bloating kan biasa dipepetin, direndahin airnya, dipepetin, nah di treatmentnya dengan Aqua Hedge ini. Gitu. Iya sering nih kasusnya. Jadi arwana tuh sering juga kalau lagi stres atau saya pernah kasusnya 1 kali dicampur sama ikan. Mengaku kan, nggak cuma di bawah. Iya. Jadi arwananya dicampur sama ikan predator lain, kalau nggak salah ikan apa namanya tiger ducks. Oh ya, itu sering tuh, itu banyak. Jadi diserang arwananya, diserang terus dia bloating gini. Tiger ducks-nya gede banget dong. Tiger ducks-nya ya kurang lebih seukuran lah. Oh, oke. Diserang jadi terus emang arwana begitu stres emang Benar, langsung kebalik. suka gitu. Tapi kan kalau di ronsen tuh saya nggak tahu ya maksudnya prosesnya terjadi seperti apa. Gelembungnya itu membesar dan posisinya Langsung nggak balance ya? Gitu? iya nggak balance. Ya. Makanya rata-rata kalau dari, karena dokter Nang ini kan juga yang ngeluarin produk bersama JPD itu JPD Medicap Sinking Syndrome dok. Itu dokter sudah pakai. Iya, udah banyak resepin ke orang. Banyak rekomendasikan ke orang. Ya, itu memang dia kan kalau dari dokter Nang itu dia banyak riset ya itu nge-x-ray gelembung renangnya ikan-ikan gitu. Nah kalau di koi itu salah satu penyebabnya karena puspakan. Meskipun dia mengakui ada yang karena parasit ataupun bakteri dan virus gitu yang menyebabkan sinking. Betul. Tetapi yang dia riset itu yang dari jenis pakan gitu. Itu yang bikin nggak balance di gelembung renangnya. Nah makanya di kondisi awal yang ikan mulai galping itu bisa efektif gitu, tapi yang untuk parkir itu dia sendiri nggak terlalu optimis tuh dok.
Iya. Memang itu butuh penanganan, butuh distraction ya. Iya, dan tapi biasanya akan kebanyakan kasusnya berulang lagi sih. Ya. Disedot, dia berenang, nanti kambuh lagi. Walaupun ada beberapa kasus ya emang sembuh total ada. Yes. Nah, tapi memang itu persis juga tuh yang disampaikan sama dokter, udah distraction pasti bisa kambuh lagi. Makanya sebelum dia parkir, dia mulai gulping, itu udah boleh dikasih, atau lebih bagus ikan yang sehat-sehat kasih aja dok. Ya mungkin jadi teman-teman yang belum tahu ada penyakit di koi namanya sinking disease, jadi ikannya di dasar terus. Ya. Nah, jadi nanti pas dia naik berenangnya berat kayak ular gitu gini-gini. Dan itu biasanya kalau yang udah lama, udah agak parah, coba teman-teman nanti bius dibalik, itu bagian perutnya tuh luka-luka karena dia terlalu banyak di dasar. Dan itu biasa gejala awalnya itu yang mungkin banyak penghobi yang belum ngeh itu, gejala awalnya namanya gulping. Jadi ikannya ambil udara, terus dia keluar blub. Nah, itu biasanya kalau itu sering banget, misalnya tiap kita lihat kolam, ikan itu gulping, itu biasanya itu gejala awal sinking. Dan biasanya gejala lainnya itu ikan yang ngalamin gulping itu emang nafsu makannya tinggi banget. Dan biasa ikan yang mau sinking itu biasanya ikan yang makannya banyak. Oh gitu? Iya. Oh. Jadi makanya itu terkonfirm sama teorinya dokter Nang kalau penyebab sinking itu banyak makan. Nah, dia juga dengan kondisi yang kurang lebih sama, yang di koki dia keluarin yang namanya kentagas tuh dok. Oh itu ya pernah dengar, itu udah lama kayaknya kentagas itu. Kentagas itu tuh di sini nanti juga bisa ditayangin. Itu juga lebih kurang sama tuh dok, penyebab puspakan itu yang bloatingan. Karena dia waktu itu langsung membantah saya, kan saya ngomong tuh dok, sering dapat masukan dari orang-orang tuh, ikan tuh kalau di koki jangan dikasih yang pellet floating, karena ikan makan di atas udara masuk itu yang bikin bloating. Dia langsung ngomong, kalau kejadian semua ikan yang dikasih makanan floating itu jadi bloating, itu yang jualan ikan di pasar itu bloating semua ikannya. Karena dia bilang, yang tadi teori yang dokter bilang, begitu masuk udara, dia akan keluar lagi dari sana. Jadi itu gak langsung yang ngefek. Tapi gini kok, ada beberapa jenis ikan yang esofagus atau tenggorokannya itu nyambung sama, ada salurannya nyambung ke gelembung renang. Jadi memang ada beberapa jurnal yang, bahkan jurnal nih bukan penghobi, yang bilang ikan koki itu memang kalau lagi makan ada sebagian udara yang masuk. Walaupun nggak setiap kejadian ikan yang ini, tapi itu memang ada bakat lah ibaratnya kalau ikan yang floating itu. Cuman itu ada salah satu faktor, kalau makan floating akan ada sedikit udara masuk ke dalam gelembung renangnya, itu ada. Oh itu memang ada jurnalnya juga? Memang ada, betul. Oke, I see. Nah tapi memang dari yang dia temukan itu kebanyakan karena puspakan kondisinya. Nah balik lagi ke sini, arwana. Itu perbedaannya adalah kalau arwana shock atau bloating itu bukan karena makan katanya. Bukan, karena stres. Karena memang stres aja udah. Iya, karena stres. Gitu. Kita sudah lengkap, sudah ngomongin banyak hal nih dok. Oke, terakhir nih dok, yang mungkin bisa kita sampaikan. Ini dokter sudah terlalu banyak placement produk. Iya, banyak banget. Ya. Tapi nanti beberapa yang dokter belum coba boleh dicoba kali ya? Ya sejujurnya awal dikasih katalog itu bingung juga, aduh ini mau pakai yang mana ya, tapi nyata begitu kita bahas gini emang ya kepake semua sih. Maksudnya kepake untuk nanganin kasus yang biasa. Yes. Iya. Emang butuh ngobrol lebih panjang. Tetapi kita gak akan terlalu panjang lagi di video ini. Nah, ini kan orang-orang sudah mau liburan dok. Mungkin ada yang bisa hilang dari rumah itu 2 minggu. Kadang mungkin ada kiper ya, kadang nggak ada gitu. Apapun itulah, apa yang harus mereka lakukan supaya ketika mereka pulang tuh ikan itu masih sehat? Oke, yang pasti mungkin sebelum pergi liburan dipastiin dulu semua kelistrikan, pompa, mesin semuanya berjalan normal, auto feeder semuanya normal, karena sering banget kejadian lagi di luar negeri auto feedernya rusak, auto feedernya muntah semua, pompanya mati, listriknya apa, itu banyak banget. Jadi yang pertama harus pastiin itu. Kedua, mungkin pakai auto feeder, mungkin kita ninggalin ikan kondisi makannya jangan terlalu banyak. Karena ibaratnya kalau kita tinggal liburan, nggak ada yang benar-benar mantau kondisi air. Ya, jadi makan jangan terlalu banyak. Mungkin kan liburan selama-lamanya berapa lama sih kan, ya kan? Jadi makan dikit dulu sebentar nggak masalah lah. Yang penting ikannya aman. Nggak usah
mindsetnya itu jangan di-push dulu lah ya. Ya, jadi terus mungkin boleh kasih apa? Mungkin tadi ada refresh itu bagus juga sih. Atau mungkin boleh stok-stok antibiotik atau antiparasit yang ya memang harus ada sih sebenarnya kok. Kayak gitu-gitu obat itu di rumah. Jadi memang ada kelihatan yang ada tiba-tiba flashing, loncat, kita bisa treatment lah. Oke. Cuman kalau untuk pencegahan yang tadi secara fasilitasnya itu harus dipastikan memang menyala dan berfungsi Betul. dengan baik. Kedua, jangan terlalu di-push makannya coba dikurangin selama ditinggal. Ya terus mungkin sebelum ditinggal kita cuci filter dulu lah, backwash, terus filter kita bersihin. Jadi bener-bener ya kita tinggal tuh udah kondisi kolam nih prima lah. Dok, jadi ya lebih tenang. backwash, boleh nggak sih kita sering-sering backwash 100% atau Oh, backwash nggak 100% lah. Backwash itu kan sebenarnya cuma buang lumpur aja yang ada di dasar. Iya. Ya backwash, kalau backwash mah backwash cabut semua pipa nggak apa-apa. Kan backwash tuh paling cuma berapa detik kok. Sorry, water change. Oh, water maksud gua. change. Water change itu boleh nggak sih Oh, kita 100%. 100% atau Enggak lah, water change nggak mungkin 100%. Paling nggak biasanya 30%. Tapi balik lagi tergantung sih habis. Tapi sebelum mereka berangkat, apakah harus 100% atau? Oh, janganlah. Janganlah water Karena change. kan butuh adaptasi yang lama lagi. Water change itu jangan 100% ya. Tetap paling nggak 30% lah. Maksimal 50%. Kecuali case tertentu lah, mungkin memang kalau emang harus 100%. Kalau ngomongin filter mekanis mungkin dicuci semua ya? Cuci semua. Kalau biologis jangan ya? Biologis mungkin dijadwalkan ganti-gantian. Jadi nggak langsung semua chamber dicuci nggak. Oh, tapi boleh nggak dikuras ulang? Kalau saya pribadi, selama media masih lembab itu sebenarnya bakteri masih akan ada di situ. Dan cuci aja, semprot aja, karena namanya kalau berbulan-bulan nanggung makanan, kotoran itu pasti juga ada lumpur nempel di. Malah clogging ya? Betul. Iya. Nah, oke. Ketika mereka pulang nih dok, ikannya kalau mereka lihat kurang sehat gitu, anggaplah belum koit lah ya, tapi kurang sehat gitu. Dia udah melakukan semua nih, tapi ternyata ada aja kan, kita nggak pernah tahu. Ternyata di tengah-tengah dia liburan sempat mati listrik lah. Terus katanya kalau tiba-tiba nyala bisa kaget tuh dengar suara pompa atau apa segala macam. Betul, kaget. Nah ternyata pas dia pulang itu memang sudah ditanda-tanda gitu tuh. Udah aneh tuh ikan tuh. Apa yang harus dilakukan? Susah juga pertanyaannya ya. Baik lagi sih, tergantung gejalanya seperti apa sih. Karena ya penanganannya beda. Emang ada ikan yang kondisinya, wah ini kita harus angkat. Ada juga kondisinya, kayaknya tetap di kolam aja deh. Jadi ya susah nilai sih. Segimana balik-balik tuh kondisi ikannya gimana. Ya. Susah juga nilainya. Mungkin bisa jadi ikannya stres, kita treatment stres dulu dengan multivitamin tadi. Itu paling aman sih, paling aman gitu. Bisa dengan itu, atau kita water conditioning. Di kita itu ada yang namanya high active juga dok. High active. Atau kalau dari JPD Apa Tanemizu itu ya? Bukan. Kalau Tanemizu itu lebih ke PSB sih. Oh, bakteri ya? Ya, kalau dari JPD itu mud booster. Booster, oke. Mud booster untuk water treatment, atau dari Trident ada yang namanya Taikonomi Bumi. Itu mineral dari Jepang juga gitu. Itu untuk water treatmentnya juga. Nah, sama yang terakhir kalau menurut saya, kalau memang itu semua sudah dilakukan dan ikannya masih aneh, gitu ya, hubungi dokter. Di Instagram koi.tech.indo. Oke dok, sebelum kita tutup ada satu hal yang saya rasa dokter bisa antara menyangga atau memantapkan teori saya. Orang itu suka ngomong, misalnya pertama awal-awal kita keluarin JPD predator dok. Oke. Predator, ikan-ikan predator kan biasa di alamnya aja mereka makan seadanya gitu, apapun itu. Masa makan pelet di sini atau gitu. Terus ada yang bilang ikan-ikan kalau di alamnya itu gak usah sampai di treatment seperti itu hidup-hidup aja, sehat-sehat aja, besar-besar aja gitu. Nah kalau teorinya, bukan teori, kalau menurut aku, ketika satu makhluk sudah dikeluarkan dari ekosistemnya, di ekosistem yang baru, dan dia sudah kayak manusia sudah beradab lama di sana, lu kembalikan dia ke alam, dia akan berlaku seperti yang tempat barunya dia. Bahkan dia gak bisa survive di alam, itu menurut aku. Nah sama, yang dari alam
lu treatment ke sini butuh waktu juga. Betul. Kayak gitu. Lu bilang ke saya yang hidup di kota, tiba-tiba saya harus ke hutan, tinggal di desa. Belum tentu hidup saya. Betul. Sebagai manusia. Benar gak Dok? Kayak gitu. Lu kan mancing mania juga tuh, lihat ikan-ikan liar tuh. Iya betul banget. Jadi makanya kan gini, sebenarnya saya sering ngisi seminar ke mahasiswa juga. Saya selalu cantumin gini, maksudnya atau bukan ke mahasiswa dokter hewan dong, maksudnya ke umum juga. Sebelum kita pelihara ikan, apapun lah, pelajarin dulu kita mau melihara ikan jenis ini, itu dia tuh kebutuhannya seperti apa. Dia bisa seberapa gede, kita harus siapin air seperti apa, filternya harus seperti apa, harus seberapa gede space-nya itu. Jadi sebelum kita pelihara itu yang kita harus pelajarin dulu. Sebelum saya bahas penyakit, saya bahas itu dulu. Oh, ikan cana sama arwana sama ikan goldfish sama ikan cichlid, kebutuhannya semua lain. Cichlid, African cichlid sama American cichlid aja kebutuhannya lain. Jadi ya kita harus pelajarin dulu supaya ya kita tuh melihara tuh tanggung jawab loh, nyawa hewan. Jadi jangan sampai kita ngambil itu malah nyakitin mereka. Dan kedua, sekarang tuh ikan tuh ada yang namanya wild caught atau captive breeding. Jadi itu juga akan beda kebiasaannya. Ikan wild caught mungkin dikasih pelet, mungkin nggak mau, mungkin dia emang kebiasaan di alam makannya yang memang kan? dari ya liar gitu. Beda sama ikan captive breeding, mungkin lebih mau makan pelet. Ya diadapkan ya dari kecil udah biasa makannya disuapin gitu-gitu. Jadi ya memang, jadi pelajarin dulu lah sebenarnya sebelum mungkin tanya ke sellernya, oh ini ikannya wild caught atau captive breeding. Kemudian kebiasaannya penjual tuh seperti apa? Ya itu juga penting. Makanya saya sering ingatin ke teman-teman sobat platinum semuanya, beli ikan supaya gak ditipu harus cari tahu dulu indukannya seperti apa. Iya, mungkin tanya ke penjualnya. Sumbernya. Selain genetiknya tadi itu dapat informasi baru. Kebiasaan si ikannya seperti apa? Iya betul. Dan maksudnya mungkin kalau misalkan kita masuk akhirnya di tempat kita ikan yang nggak mau makan segala macam, mungkin kita harus cek airnya. Oh dulu di penjual udah berapa lama, mungkin udah berbulan-bulan dengan air yang kondisinya seperti apa. Kemudian mungkin ikan ada beberapa yang sifatnya dia teritorial, mungkin dia butuh. Ini kita ngomong predator ya, teritorial mungkin dia butuh ornamen untuk dia ngumpet. Atau itu banyak faktor sih, banyak faktor. Gitu. Oke, Dok, kita sudah selesai. Ada yang mau lu sampaikan kepada sobat Platinum? Udah banyak sih kok, udah cukup lah. Cukup ya. Nah, memang lu brandingannya koi, tapi kalau ada yang punya ikan-ikan lain bisa nyari lu ya? Ya bisa sih, bisa. Selama ada koinnya. Karena ya gimana ya, karena memang harus disadari sama dokter ikan di Indonesia nggak banyak. Jadi kadang-kadang ya semampunya saya sih saya tantanganin. Cuma memang harus saya akuin saya memang brandingannya koi dan memang saya memang lebih expert lah ya. 90% pasien saya koi. Oke, gitu. Tapi secara umum dengan ikan-ikan yang lain juga bisa. Oke, sekali lagi kalau mau cari dokter ada di Instagramnya di apa dok? koi.vet.indo. Dan juga kalau mau cari soal produk-produk dari PT Platinum Adi Sentosa ada di www.platinumadsentosa.com. Kita juga ada di seluruh sosial media, di Instagram, di Facebook, YouTube, di TikTok, itu ada semuanya. Di PT Platinum Adi Sentosa sama semua brand-brand yang kalian lihat di sini itu semuanya ada sosial medianya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Juga subscribe, nyalakan lonceng kalian supaya video-video dengan ilmu-ilmu yang baru. Kita nanti akan cari waktu juga untuk collab lagi dok. Nanti ke rumah penghobi siapa gitu ya. Siap. Kita sambil oprek-oprek ikannya. Siap. Kita ngobrol sama mereka seperti apa. Ya, jangan lupa. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Saya Iwan dan saya Handi. Sampai jumpa, dadah.